warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program The Chapter bersama saya di Ajeng. Nah, kali ini di bulan Ramadan, saya sekarang berkesempatan berkunjung ke Pondok Pesantren Darun Najah. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol banyak, mau mengenal kultur pesantren gitu ya, mau mengenal teman-teman santri yang tadi dari awal saya masuk, saya udah melihat beberapa teman-teman santri rajin sekali membersihkan lapangan, kemudian juga bergotong royong tadi sapu-sapu, bersih-bersih gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol banyak nih bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kiai Haji Hadianto Arif atau Ustadz Dedi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikulli khair. Oke, di hari ini kita mau ngobrol banyak. Terima kasih Ustadz sudah menerima Tirto di Pondok Pesantren Darun Najah. Selamat datang gitu ya. Di rumah kalian. Ini rumahnya umat muslim semua, karena wakaf. Jadi umatnya milik pondoknya, ya milik umat. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz. Nah, kita hari ini sebelum mungkin ngobrol banyak nanti ya, ada mungkin beberapa isu-isu yang nanti pengen saya follow up juga gitu ya, tanggapan-tanggapan Ustadz dengan berbagai isu gitu yang sekarang sedang terjadi. Pertama-tama mungkin saya juga ingin mengenal dulu, teman-teman The Chapter juga ingin mengenal lebih banyak tentang Pondok Pesantren Darun Najah gitu. Boleh diceritakan dong Ustadz, kehidupan sehari-harinya teman-teman santri di sini itu seperti apa sih? Santri, jadi Pondok Pesantren itu sebenarnya ada 3 komponen. Komponen rumah, komponen sekolah, dengan komponen masyarakat. Itu digabung menjadi satu kalau di Pondok Pesantren. Jadi hidup santri itu ya 24 jam itu dibentuk dalam lingkungan itu. Anak-anak santri kita ini sibuknya bahkan kadang-kadang melebihi, ya seringkali sibuknya melebihi orang tua mereka di rumah. Karena dari jam 4 pagi mereka sudah bangun, habis itu aktivitas tidak berhenti ya, sekolah ya, mandi, siap-siap, makan ini segala macam. Siang, sore nanti ada aktivitas lagi, olahraga, mau yang seni, yang ini segala macam, sampai malam jam 10 baru mereka bisa istirahat. Dan itu berulang lagi besoknya, berulang lagi. Kenapa? Karena memang pondok pesantren itu tidak hanya mendidik sekedar di kelas saja. Seluruh apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, itu semuanya bentuk dari bagian pendidikan. Jadi memang sangat luas arti pendidikan yang ada di pondok pesantren. Berarti semuanya disediakan ya di pondok pesantren ini ya? Hampir bisa dikatakan inilah namanya kurikulum kehidupan. Teman-teman santri mungkin nggak akan kekurangan kegiatan lah ya gitu? Nggak akan kekurangan, bahkan mereka itu biasanya terlalu sibuk. Kadang-kadang sampai kalau di awal-awal ya biasanya ada santri yang nangis kecapean. Karena biasa kalau di rumah itu mereka tidur siang mungkin, masih bisa main game, main handphone, segala macam. Kalau di sini semuanya aktivitas nggak ada berhenti. Jadi mereka memang dipaksa, dibentuk oleh lingkungan untuk memaksimalkan waktu dalam kerangka bagaimana memaksimalkan potensi mereka, mengembangkan potensi mereka di segala bidang. Apa yang mereka sukai. Nah, itu kadang-kadang ada yang senangnya tadi main sepak bola. Hidupnya ya di lapangan. Ada yang senangnya ngaji. Ada yang senangnya studio, senangnya musik, bikin apa segala macam. Jadi kita bebaskan dalam kerangka tadi mengembangkan potensi mereka. Oke, tadi yang menarik teman-teman santri mungkin tidak ada yang menggunakan handphone ya? Nggak ada. Kalau di sini handphone ketahuan disita. Jadi disita, nggak dikembalikan lagi. Nanti kalau orang tuanya mau ngambil silahkan, tapi nggak akan dikembalikan lagi. Mungkin itu salah satu yang pembinaan yang diterapkan oleh pesantren Darun Najah. Betul. Kemudian selain itu, bagaimana pembinaan lainnya dari pihak pesantren kepada para santri? Jadi prinsip pertama tadi, jadi kita ini mengajarkan self disiplin untuk anak. Yang tadinya nggak terbiasa bangun pagi, ini kita biasakan, kita bantu mereka. Disiplin bangun jam 4 pagi. Kalau di rumah mungkin jam 6 baru bangun itu. Tapi di sini ya kita bangunkan, kita ulang-ulang lagi. Mereka nggak terbiasa bangun, ya besok dibangunkan lagi. Kadang-kadang saking capeknya dia tidur tuh sambil sholat, sujud nggak bangun-bangun. Ada yang begitu. Iya, jadi tetapi lama-lama kami menganggapnya itu nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi bisa karena biasa. Itu yang tadinya. Jadi membangun kebiasaan itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan ala pondok pesantren. Jadi kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik, membangun akhlak-akhlak baik yang tadinya mereka tidak punya disiplin diri. Mudah-mudahan setelah mondok di sini mereka memiliki disiplin disertai dengan pemahaman.
Kadang-kadang yang tadinya nggak tahu kenapa saya harus sholat, kok jam 4 pagi harus bangun pagi. Ini kita paksa mereka bangun sambil kita kasih pengertian. Kenapa sholat itu penting? Kenapa sholat subuh itu penting? Kenapa sholat itu adalah kebutuhan dasar untuk kamu? Jadi mereka semakin paham. Yang tadinya mereka merasa berat, yakin ketika mereka sudah lulus dari pondok ini 6 tahun, itu jadi ringan untuk mereka. Sholat menjadi biasa untuk mereka. Mereka jadi paham bahasa Arab. Tadinya nggak bisa bahasa Arab, sekarang mereka kok sholat, mereka sudah tahu apa yang dibaca, apa yang mereka baca, komunikasikan dengan Tuhannya ketika mereka sedang sholat. Nah, itu bagian-bagian dari bentuk pendidikan yang kita tanamkan. Lebih berat dari sekolah lain. Iya, mungkin karena kalau dibandingkan sekolah lain kan ini juga ilmu agama, kemudian juga pengetahuan umum yang disatukan gitu kan. Disatukan. Nah, kalau di pondok ini harus saya koreksi sedikit. Tidak ada membedakan antara pengetahuan umum dengan agama. Karena semua ilmu itu kami yakinnya itu berasal dari Allah. Itu saja. Yang kita bedakan ada fardu ain, ilmu-ilmu wajib. Ada yang fardu kifayah, ilmu-ilmu sunnah. Kalau fardu ain ini nggak boleh milih-milih, semuanya harus ikut. Belajar di kelas tuh, belajar fikih, belajar sholat, belajar bahasa, belajar ini bekal yang wajib dimiliki setiap anak. Tapi ada fardu kifayah, sore-sore itu mereka boleh milih tuh. Suka minatnya, mana bakatnya, ada yang sukanya seni, ada yang sukanya, nah itu boleh nggak semuanya itu, boleh berbagi. Kalau sudah ada yang pinter seni, ya nggak semuanya harus seni dan segala macam. Tapi semuanya adalah ilmu dari Allah. Nah ini penting kalau di pesantren. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Karena biologi itu ilmunya Allah itu. Jadi gitu. Kenapa dalam Al-Quran ada itu penciptaan manusia dari mana? Minan nutfah. Menjadi apa? Menjadi itu segumpal darah dan seterusnya dan segala macam. Jadi seperti itu. Jadi kita memahamkan sehingga anak itu nanti nggak terbagi pikirannya. Oh, saya ini hanya belajar di umum saja, saya pengennya di agama saja. Kita kasih pengertian bahwa semua ilmu itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu harus kejar itu. Ada yang akhirnya alumni-alumninya ada yang jadi dokter, tapi dokter yang Islami. Ada yang jadi jenderal yang yang jujur, yang membela rakyat kecil. Kalau jadi pejabat yang seperti apa? Pejabat yang tadi dia segala macam membela kerja dengan sungguh-sungguh dan seterusnya gitu. Oke, ini mungkin beralih gitu ya. Kalau interaksi antara santri kemudian juga ustadznya di lingkungan pondok pesantren ini seperti apa Ustadz? Kalau di santri di Darun Najah, pertama gini, kita memakai sebenarnya ini ilmunya Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantoro itu punya warisan-warisan pemikiran yang kami yakin itu berasal dari pemahaman terhadap agama Islam juga. Karena beliau kebetulan adalah santri juga kalau setahu saya itu. Beliau membicarakan apa yang mengkonsep pendidikan berdasarkan misalnya anti-intelektualism. Beliau juga anti-intelektualism itu adalah pendidikan yang tadi yang saya jelaskan panjang lebar, dia tidak hanya menekankan aspek kognitif semata saja, tapi juga afektif, psikomotorik dan segala macamnya. Ada rasa, ada ini segala macam tadi yang disebutkan di awal sehingga kegiatannya banyak. Ada juga pakai sistem among namanya. Nah, sistem among itu apa? Yang senior mengasuh yang ngemong tadi, betul, ngemong yang di bawah-bawah itu. Guru ngomong yang senior ngomong yang di bawah dan seperti kiai ngomong semuanya kalau kiai, karena kiai itu menjadi teladan untuk semua. Karena self disiplin tadi itu harus disertai dengan keteladanan. Ini yang paling penting ini. Jadi kita ngajarkan disiplin anak itu tidak hanya sekedar nyuruh, tapi kita memberi contoh terlebih dahulu. Dari yang paling tinggi dulu. Kiainya harus kasih contoh, dia harus memberi contoh kehidupan. Kalau nyuruh bangun pagi anak santri, dia harus bangun terlebih dahulu tuh. Imam di masjid harus siap dia itu dan segala macam. Jadi konsep keteladanan seperti itu. Interaksinya bagaimana antara guru dan santri? Yang paling penting adalah tadi, dalam kerangka keteladanan tadi. Itulah kenapa kiai, guru itu harus tinggal di dalam pondok.
Saya ini 24 jam tinggalnya di sini. Tidur saya, ya bangun saya, olahraga saya tuh dilihat oleh santri. Iya, betul. Apa? Jangan sampai nanti ada fatherless generation. Generasi tanpa bapak. Iya. Generasi yang tidak punya contoh, figur. Hari-hari seperti sekarang, yang saya lihat itu yang kurang dari bangsa ini. Keteladanan, figur orang tua, figur yang bisa kita contoh. Betul begitu. Kita lihat banyak sekali generasi di luar itu, orang tuanya sibuk, nyari pekerjaan, nyari nafkah, ya nggak salah mereka, tapi karena saking sibuknya lupa memberi contoh untuk anak-anaknya di rumah. Padahal itu yang dibutuhkan. Nah, di pondok pesantren itu yang kita rekonstruksi ulang. Karena kenapa? Karena kita mengambil konsepsi pendidikan dari Rasulullah SAW yang apa? Yang paling utama adalah keteladanan itu dulu. Maka guru, kiai harus kasih contoh untuk guru-gurunya. Guru-gurunya ngelihat kiainya, anak santri ngelihat guru-gurunya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang paling penting seperti itu. Nah, ketika hidup 24 jam inilah ada interaksi tadi. Karena apa? A picture tell more than 1,000 words, kan begitu. Jadi satu gambaran yang baik, satu contoh baik, itu lebih baik dari 1000 nasihat yang baik. Nah, itu yang kita jalankan di pondok pesantren ini. Tentu saja dinamikanya banyak tuh. Macam-macam tuh, ada masalah yang namanya keluarga. Keluarga besar apalagi anaknya ribuan kayak di Darun Najah gini kan. Ada yang anaknya sana, ada yang anaknya ribut dengan situ, gesekan di sana, gesekan di situ. Itu dinamika. Jadi kalau misalkan di luar sana mungkin Ustadz juga melihat kasus-kasus pembulian seperti Ustadz ya. Nah, kalau di pondok pesantren Darun Najah bagaimana cara mengantisipasi hal-hal tersebut supaya nggak terjadi di teman-teman santri gitu? Sebenarnya sudah banyak sekali yang kita lakukan. Yang pertama tadi ya, kita kasih contoh teladan. Kita nggak pernah mengajarkan kekerasan. Kita tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu, semua permasalahan di pondok dengan kekerasan. Itu tidak. Itu yang pertama, keteladanan. Yang kedua, kita mengajarkan tadi ilmu. Hadis itu isinya misalnya ya, bagaimana adabnya Rasul, bagaimana lembah lembutnya Rasul terhadap binatang, terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap itu semua kita ajarkan. Kita kasih contoh, kita kasih ini. Pembulian itu biasanya terjadi ketika berada di asrama nih. Nah, namanya orang tinggal bareng-bareng ya. Kayak misalnya di sini satu kamar itu isinya bisa 10 orang, ada yang 6 orang, ada yang 10 orang. 10 orang itu datang dari mana saja. Nah, dari mana saja itu kita nggak tahu latar belakangnya kadang-kadang. Ada yang datang dari keluarga yang baik, ada keluarga yang kurang baik. Tapi kita itu bahasanya akhirnya terjadi tadi. Semacam gesekan-gesekan, dan itu dinamika kan, dinamika dalam kehidupan yang saya anggap wajar. Kalau ada pembulian, ada perundungan dan segala macam, itu harus diakui memang ada, karena hidup bersama itu ya begitu kadang-kadang. Yang pasti Pondok Pesantren Darun Najah itu sudah mengatur, misalnya ada aturannya, ada namanya di sini, kalau di sini namanya poin, sistem poin. Jadi kalau anak itu ngelanggar, misalnya kamu nyakiti teman kamu, itu dihukum, diberi hukuman, dikasih peringatan, poinnya berkurang, poinnya berkurang, poinnya berkurang, poinnya berkurang. Kalau dia melanggarnya syariah, poinnya langsung habis tuh biasanya. Itu langsung kita pulangkan biasanya ke orang tua, sampai ada yang seperti itu. Termasuk misalnya memukul. Memukul itu pelanggarannya paling berat. Bahkan guru saja, kalau sampai melakukan tadi ya, perundungan atau sampai bahkan kekerasan fisik, itu udah nggak ada ampun, langsung kita keluarkan dari sini. Kenapa? Karena kita memang ada zero tolerance terhadap tadi kekerasan tadi, dan kita nggak pernah ngajarkan. Hanya pondok pesantren seperti Darun Najah itu dia pakai sistem, memang sistemnya sistem KMI atau TMI yang disebut dengan Tarbiyatul Muallimin. Itu pondasi yang paling utama, salah satunya adalah pendidikan karakter. Karena kita itu menyiapkan pemimpin. Itu penting juga tuh. Itu penting. Nah, namanya menyiapkan pemimpin itu nggak bisa hanya sekedar apa itu pemimpin, tolong hafalkan. Kan begitu tuh. Maka dia harus diterjunkan. Dalam apa? Dia menjadi subjek dari sebuah proses. Jadi kalau anak-anak santri di pondok ini, dia bukan objek. Mungkin kalau di luar dia objek. Duduk, dengarkan guru bicara. Tapi kalau di pondok ini, mereka lah subjek dari proses pendidikan. Langsung berpraktek berarti. Praktek, betul. Mereka yang ngomong adik-adiknya. Mereka yang ngatur bagian keuangan. Mereka yang ngatur bagian koperasi. Mereka yang memenuhi kebutuhan
kebutuhan santri, adik kelasnya, begitu terus begitu. Nah, ketika dalam relasi itulah kadang-kadang ada senior tadi ya, ada yang apa namanya merundung juniornya, ada yang marahnya kelebihan, ada yang mungkin gampang terpacu emosinya. Tapi itu semua kita kasih apa namanya batasan. Kamu boleh nih marah, kamu boleh menghukum karena anak melanggar, kasih pendidikan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai memukul. Bermain fisik. Jangan sampai bermain fisik. Kalau sampai bermain fisik, mohon maaf, kamu harus dicoret. Ganti tuh. Bahkan kadang-kadang kalau sudah keterlaluan ya kita pulangkan. Sudah berkali-kali diingatkan, masih begitu juga ya kita kembalikan ke orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dalam Islam sendiri, sebenarnya diajarkan nggak sih, maksudnya bagaimana sih konsep pendidikan dan juga pembinaan untuk generasi muda gitu, Ustaz? Betul. Dan ya itu yang kita ajarkan. Jadi gini, konsep pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Najah itu mengambil intisari dari konsep yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Contohnya misalnya begini, jadi tahapan-tahapan pendidikan Nabi yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad itu kita rekonstruksi ulang. Contohnya begini, Nabi itu yatim sejak awal. Anak santri di pondok itu kita yatimkan. Yatimkan itu dalam arti begini, dia dihilangkan ketergantungannya dari orang tua. Yang tadinya kalau ada masalah dikit-dikit, mah ininya hilang, mah sendalnya hilang, mah ini segala macam gitu. Seperti itu lama-lama ketergantungannya kita hilangkan. Misalnya nggak boleh sering-sering dijenguk ya Bu ya, hanya 1 bulan 1 kali misalnya gitu. Yang tadinya bergantung akhirnya tidak bergantung. Keyatiman itu dalam konsep itu, menghilangkan ketergantungan sehingga anak semakin mandiri dia. Akhirnya yang tadinya ketika ada masalah dia harus kembali ke orang tuanya, kalau kelas 5 udah kelas 6 udah senior udah nggak butuh lagi orang tuanya, paling butuh kiriman duitnya aja mah gitu. Kenapa? Karena dia sudah mandiri. Ketika ada masalah dia sudah bisa menyelesaikan sendiri. Itu konsep yang pertama itu, tahap yang pertama. Tahap kedua ada misalnya tahap ketika baginda Rasulullah ketika muda itu menggembala kambing. Menggembala kambing itu kita artikan di Darul Najah itu menggembala adik-adik kelasnya tadi, among. Sistem among itu menjadi subjek tadi. Akhirnya anak santri itu yang senior-senior itu mengerti bagaimana ngemong adik-adiknya. Ngemong saudara-saudaranya sesama muslim. Ngemong junior-juniornya. Sama dengan kalau zaman dulu ngemong kambing ya, begitu ya. Kenapa? Yang tadinya nggak paham kalau kambing mengembe itu maksudnya apa sih? Kalau anak senior sini sudah paham tuh. Ini anak bohong nih. Ini anak jujur nih. Ini anak baik nih. Ini anak segala macam. Kita ajarkan seperti itu. Kenapa? Karena suatu hari tadi kita siapkan mereka menjadi pemimpin mereka. Jadi menjadi khalifah. Jadi ketika mereka menjadi khalifah yang diatur siapa? Mereka yang diatur adalah adik-adiknya, kaumnya. Mereka dai, ketika jadi tadi ya, ketika mereka suatu hari jadi jenderal, dia ngatur anak buahnya. Ketika mereka jadi pengusaha, dia ngatur karyawannya. Ketika dia jadi dai, dia mengatur siapa yang didakwahinya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu. Itu konsep memang, jadi pesantren itu memang merekonstruksi bukan hanya kurikulum-kurikulum yang ada di dalam pemerintah, tapi kita mengambil kurikulum dari Rasulullah langsung. Nah itulah hebatnya pesantren, dan itulah kenapa pesantren banyak sekali yang umurnya sudah ratusan tahun. Kita ini termasuk muda nih, 60 tahun. Nah, pondok modern yang paling tua ada Gontor udah 100 tahun. Yang lainnya ada macam-macam udah 300 tahun, udah 400 tahun. Kenapa? Karena tadi kita mengambil intisari yang sudah benar-benar teruji. Dari mana? Langsung dari Rasulullah SAW. Ini mungkin tadi bisa menjadi jembatan kita untuk berbicara soal isu yang sebentar lagi mau saya tanyakan gitu Ustaz gitu. Tadi disebutkan mungkin beberapa pesantren yang sudah umurnya sudah tua gitu kan, sudah berdiri lama sekali gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrol banyak nih soal mungkin tanggapannya Ustadz nih atas fenomena yang saat ini masih hangat banget gitu ya, yang sering banget dibicarakan gitu di masyarakatnya soal kekerasan dalam pondok pesantren gitu. Dimanapun gitu ya, pondok pesantren dimanapun kita menemukan sekali mungkin beberapa kasus kekerasan, terus juga mungkin pencabulan dan semacamnya gitu ya kepada teman-teman santri. Nah, Ustadz sendiri melihat fenomena seperti itu? Yang pertama saya tentu saja prihatin.
karena itu bukan bagian dari ajaran Islam, itu pasti. Saya juga harus mengingatkan ada 40.000 pesantren. Dan saya nggak tahu tuh kasus itu berapa banyaknya gitu ya. Saya tapi nggak yakin tuh sampai 1%-nya gitu. Artinya sedikit sekali lah. Tapi namanya pondok pesantren, kalau melakukan sesuatu kan jadi luar biasa tuh. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tapi saya mengajak nanti masyarakat harus melihat secara objektif bahwa yang model-model begitu itu tadi bukan bagian dari ajaran Islam. Sama seperti kita memandang teroris. Jangan sampai ketika ada teroris itu dianggap itulah Islam. Itu yang harus kita lihat pertama kali. Jadi pendidikan Islam itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang kedua, kasus-kasus itu tentu saja harus jadi evaluasi untuk kami pesantren-pesantren. Darun Najah terus terang ada juga kasus seperti itu. Tapi tidak sampai ini ya, tidak sampai yang parah-parah gitu. Tapi ada. Kami tidak pungkiri. Bahkan pesantren-pesantren besar itu juga ada. Tapi itu tidak bisa mewakili kalau itu dikatakan sebagai sebuah fenomena. Tapi itu memang kasus yang terjadi. Ada pesantren-pesantren yang cepat menyadari kesalahannya dan berbenah. Ada pesantren-pesantren yang mungkin yang lambat ya. Nah gitu ya. Karena memang pesantren itu sangat tergantung kepada kiainya. Kiainya dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pesantren ini kan sebenarnya organisasi yang sangat cair ya. Siapapun bisa bikin pesantren. Jadi kamu punya rumah ada garasinya bisa bikin pesantren tuh pondok tahfidz misalnya bisa seperti itu. Aturan pemerintah itu sangat terlambat. Sudah bersyukur nih kita sekarang sudah ada undang-undangnya. Tapi tahu undang-undangnya itu umurnya baru berapa tahun. Padahal pesantren umurnya udah ada 400 tahun atau 300 tahun. Umur undang-undang pesantren baru berumur 5 tahun. Baru 2019, baru mulai diatur oleh pemerintah. Jadi sebelumnya nggak ada itu aturan. Bingung, pemerintah itu bingung. Kenapa? Karena pesantren-pesantren lebih tua daripada bangsa ini sendiri, republik ini sendiri. Nah itu yang kedua. Kasus-kasus itu ada, saya turut prihatin dan itu jadi kaca evaluasi untuk kita. Seperti misalnya contoh lah di Darun Najah. Darun Najah itu langsung kita berbenah itu. Misalnya kalau ada kasus seperti itu, kita mengambil kebijakan baru terkait bagaimana menghindari. Misalnya contohnya begini. Di Darun Najah karena ada misalnya anak santri menjadi subjek ya. Anak santri itu menjadi ada pengurus bagian ini, bagian ini. Dia kadang-kadang bisa menghukum adik-adik kelasnya. Nah menghukumnya selama ini kadang-kadang ada yang dibawa misalnya ke dalam kamar. Ada yang sidangnya di kamar dan segala macam. Itu yang kita hindari. Akhirnya kita memanfaatkan teknologi misalnya. Selain ini ya, selain kita nasihati, kita selalu ulang-ulang. Akhirnya sekarang kita ada namanya misalnya yellow zone. Ada mahkamah zone. Apa itu? Zona mahkamah. Court zone. Jadi zona di mana anak itu, pengurus ini boleh memahkamah. Mahkamah itu boleh menghukum adiknya. Artinya menghukum itu maksudnya begini, memberi hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan. Tapi selama di zona itu? Tapi di zona itu. Nah zona itu semuanya diawasi oleh CCTV. Direkam. Jadi anak santri kita pahamkan, kalau kamu dihukum di luar zona itu, dan itu harus di ruang-ruangan. Di samping kamar gurunya biasanya. Jadi anak santri itu minimal mereka tahu kalau mereka itu diawasi, dipantau. Jadi kita memanfaatkan tadi salah satunya itu. Kita juga membuka tadi laporan-laporan langsung ketika anak misalnya. Saya selalu mengingatkan anak-anak santri itu. Kalau kamu misalnya dirundung, dibully sama kakak kelas kamu, boleh datang langsung ke rumah ustadz. Lapor ke saya langsung. Nggak usah lapor-lapor ke ini kalau pengasuhannya gurunya lambat, ininya dan segala macam. Dan itu usaha-usaha seperti itu untuk menghindari tadi. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi tadi karena ini hidup mereka bersama, namun kadang-kadang anak-anak santri itu ada aja yang lebih pinter. Jadi mereka itu ketika semuanya sudah tidur, anak-anak ada yang misalnya mulai bergerilya, ada seperti itu. Tapi nggak banyak. Dan itu biasanya langsung tentu saja pondok tidak akan tinggal diam. Langsung diambil kebijakan, biasanya langsung dipanggil orang tuanya, dinasehati, ini ada pelanggaran seperti ini, seperti ini, seperti itu. Artinya apa? Pondok terus berbenah, bahkan tadi tidak hanya dengan cara-cara tradisional ya, tapi dengan bantuan teknologi, bagaimana caranya agar semua anak santri ini merasa nyaman hidup di pondok pesantren. Nah itu yang bagian besarnya dan ini tantangan terus terang. Terus terang tantangan untuk kita karena kenapa?
Karena tadi jangan sampai karena 1-2 masalah oknum-oknum ini pendidikan pondok pesantren justru jadi tercoreng. Betul. Karena saya yakin kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan tadi celah-celah tadi. Jangan sampai nila setitik susu sebelangganya jadi rusak. Kenapa? Karena banyak pondok pesantren tadi yang melahirkan pendidikan, dan ini kan bagian besar dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah sendiri tidak bisa tuh menyediakan pendidikan yang baik. Pemerintah tidak bisa menyediakan pendidikan agama yang baik. Akhirnya masyarakatlah yang harus ikut turun tangan, ikut mendidik. Nah, pondok-pondok pesantren itu adalah bagian dari semangat itu. Nah, ini yang harus kita dukung selalu. Ini mungkin kalau menurut Ustadz penyebab utamanya gitu ya, kenapa ada kekerasan dalam pesantren, kemudian ada pencabulan dan semacamnya di lingkungan pesantren itu sebenarnya penyebab utamanya apa sih Ustadz? Yang pasti pertama tadi kita harus memisahkan antara tidak oknum dengan pesantrennya itu sendiri. Jadi kelembagaan pesantren itu dengan oknum-oknum itu berbeda. Tadi karena salah satunya siapapun bisa membuat pesantren, ini yang menjadi masalah. Jadi tidak ada semacam standarisasi, dan itu semenjak undang-undang pesantren sudah mulai nih. Ada izin operasional, ada ini segala macam. Dan itu alhamdulillah sudah luar biasa. Ada syarat-syarat, misalnya harus ada asrama yang layak, harus ada SDM yang cukup sebelum mendapatkan izin operasional. Dan itu usaha pemerintah yang luar biasa untuk mengatur, minimal menata ya. Jadi akhirnya tidak semua orang dong bisa bikin pesantren sembarangan, seperti itu. Kenapa? Karena selama ini kontrolnya hanya dari masyarakat saja. Dari masyarakat, antar masyarakat saja. Baru ketika ada laporan, baru polisi turun tangan. Pembinaannya nggak ada sama sekali. Nah, pembinaan inilah yang harusnya diambil alih oleh pemerintah. Dengan undang-undang pesantren ini sebenarnya sudah mulai nih. Sekarang ada namanya Majelis Masyayikh. Ada pengawasan, ada quality controlnya, dan itu sudah mulai terbentuk oleh pemerintah sekarang. Meskipun tentu saja jalannya masih panjang ya. Pesantren sih nggak nunggu itu, sambil jalan ya kita sambil memperbaiki diri. Itu tapi pesantren yang tadi yang bisa menilai diri mereka ya, dan bisa menambal kekurangan-kekurangan mereka. Seperti itu. Ya, kalau di dalam pesantren kan mungkin tadi disebutkan juga soal pembinaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga agamanya yang disatukan gitu. Tapi dunia pondok pesantren itu kan tidak lepas dari namanya disiplin. Gitu kan Ustadz. Nah, banyak juga sebenarnya orang yang bilang kalau pesantren itu disiplinnya keras gitu. Identik juga dengan, ada yang menyebut bahwa identik dengan kekerasan juga gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dalam Islam itu konsep kedisiplinan itu seperti apa sih Ustaz? Ya, jadi harus diluruskan nih begini. Miskonsepsi itu. Miskonsepsi ya, jadi gini. Islam itu agama disiplin. Jadi Islam itu harus difahami bahwa Islam itu penuh dengan disiplin. Contohnya begini deh, kakak di Ajeng kalau ke sini masuk pesantren harus pakai jilbab, harus merapikan ini. Itu tahu, karena kenapa? Karena tahu bahwa kalau masuk pesantren ada disiplinnya, ada tata aturannya, ada tata letaknya. Islam itu sholat saja sudah disiplin. Dia harus disiplin waktunya, harus disiplin wudhunya. Apalagi puasa tuh, haji itu kalau nggak sama dengan ini, dengan aturannya nggak bisa. Jadi Islam itu agama yang identik dengan disiplin. Pondok pesantren membantu anak untuk menjalankan itu. Jadi sebenarnya itu saja, simple saja. Hanya kadang-kadang tadi dalam prakteknya nih, itu yang terjadi tuh. Ada yang interpretasinya menganggap bahwa disiplinnya harus dibantu dengan kekerasan. Itu harus diakui, ada saja sampai sekarang masih banyak tuh. Kiai-kiai yang saya kenal itu masih, misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya ketika tahfidz dia harus pegang rotan tuh kayak orang tua zaman dulu. Sampai sekarang masih ada banyak. Dan itu memang itu berdasarkan dari pemahaman. Karena pemahaman orang terhadap disiplin ini kan beda-beda. Pemahaman terhadap ajarannya Rasul juga berbeda-beda. Apakah karena ada pengalaman juga, Ustadz, maksudnya kayak pengalaman zaman dulunya pernah? Enggak juga, tapi misalnya begini, kayak misalnya begini. Rasul itu memang ada juga mendidik dengan seperti itu. Pukullah. Ini kalau dalam hadis ya, pukullah anakmu kalau sudah umur tertentu dia tidak mau sholat. Pukul. Nah, mengartikan mukul ini kadang-kadang itulah yang jadi kelebihan. Kalau kiainya mukul tentu saja aman gitu. Kadang-kadang kiai mukulnya dengan kasih sayang, pok begitu saja.
Lah kalau anak santrinya yang seniornya begitu, wah kesempatan nih saya bisa memukul adik saya, nah kan begitu. Itu yang kadang-kadang dalam prakteknya itu yang menjadi, maka sekarang kita minimalisir. Nggak boleh, termasuk saya nih nggak boleh saya mukul. Dulu saya masih mukul, zaman dulu ya, itu di pondok saya masih biasa dipukul itu. Tapi sekarang sudah enggak. Saya pun mencontohkannya tidak boleh. Kita tidak bisa. Nah, tapi karena pesantren ini ragamnya banyak sekali, ada 40.000 jenis dengan 40.000 kepala tuh berarti dengan 40.000 kiai. Nah, saya nggak bisa mewakili mereka semua. Tapi secara umum kalau di Pondok Pesantren Darun Najah, hal-hal seperti itu tidak dibolehkan. Jadi itu sudah kita ganti dengan hal-hal yang lebih baik. Nah mungkin Ustadz, saya mau tanya sih sebenarnya apakah Ustadz juga menemukan nih kasus-kasus kayak masih banyak masyarakat yang menilai Islam itu salah gitu, dikaitkan dengan pendidikan pesantren. Itu Ustadz menemukan nggak sih? Banyak sekali. Bahkan itu justru tantangan kita pesantren itu. Kita ingin membantu pemerintah untuk memberi pendidikan yang utuh terhadap Islam itu gitu loh. Jadi Islam itu bukan bagian dari rintangan sebenarnya. Islam itu solusi gitu. Jadi kenapa? Karena saya lihat begini, banyak sekali miskonsepsi karena dangkalnya pemahaman. Atau parsial lah dikatakan. Jadi memahami Islam itu hanya sepotong-sepotong. Dilihat dari, mohon maaf ya, busananya saja. Apa dari jenggotnya saja. Masih banyak tuh yang banyak sekali. Akhirnya nggak produktif dong umat Islam. Ente ngurusin sunnah-sunnahnya yang ada di sini aja gitu. Padahal sunnah-sunnah besarnya Rasul itu ada di dalam misalnya at-tijarah, perdagangan, bisnis. Nabi Muhammad itu bisnismen. Nah, kenapa kita nggak ngurusin bisnis? Kenapa umat Islam tidak harus berjaya dengan ekonominya? Makanya umat Islam itu diinjak-injak. Oleh siapa? Oleh kapitalis-kapitalis, pemilik modal. Harusnya umat Islam lah yang menguasai ekonomi. Tapi karena kita sibuk berantem tadi ya, masalah jenggot, masalah itu. Nah ini miskonsepsi yang memang menjadi tugas besarnya pesantren. Kita ingin memberi pemahaman itu gitu, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar sunnah-sunnah kecil. Ini sunnah besarnya kita itu politik. Islam itu politik, militer. Islam itu bicaranya ekonomi dan segala macam. Bicaranya kesehatan. Kitalah yang harus melahirkan tadi inovasi-inovasi dalam berbagai bidang. Harusnya lahir-lahir internet, aplikasi-aplikasi, solusi-solusi dari kehidupan berbangsa itu dari umat Islam. Harusnya seperti itu. Dan itu yang memang menjadi tugas kami. Jadi miskonsepsi itu sudah kami sadari sejak zaman dahulu. Dan itulah kenapa kami berjuang dengan jalan tadi, mendirikan pesantren. Darun Najah ini ada 23 cabang sekarang. Dan itu yang terus kita kembangkan gimana caranya. Sehingga orang itu tadi tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman dangkal tadi. Kuncinya adalah memahami Islam secara penuh. Secara holistik, betul. Secara penuh, karena Islam itu is a way of life. Ini sudah diberi semuanya. Mohon maaf ya, sampai hubungan dengan suami istri itu sudah diatur. Makan, hubungan dengan tetangga, masak itu gimana, kalau masak sayurnya diperbanyak, kuahnya kasihlah tetangga kamu, sampai segitunya. Maka kalau ada orang jadi teroris dan mengaku Islam, itu bisa dipertanyakan, itu pemahamannya nggak benar berarti. Karena kalau dia memahami Islam dengan benar, laler aja nggak disakiti sama dia. Nah itu yang harus dipahami oleh umat Islam. Dan ini miskonsepsi memang menjadi tugas kita yang harus kita perbaiki. Kemudian kalau dari Islam memahami konsep tadi kasih sayang gitu ya. Kalau misalkan manusia mempelajari Islam secara penuh, secara gitu utuh. Kan? Ya secara utuh itu nggak mungkin berani untuk menyakiti. Nggak mungkin, laler aja nggak boleh kok. Nah itu kalau di Islam sendiri memandang konsep kasih sayang seperti itu bagaimana? Ya kenapa nama Allah yang disebutkan ketika beliau, Allah nih ya, Allah menyebutkan namanya Bismillah, yang disebutkan asmanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bukan yang lain, bukan Ar-Rozak, bukan Al-Fattah, bukan Al-Zalim, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau istilahnya Allah punya kartu nama, yang disebutkan di situ Ar-Rahman dengan Ar-Rahimnya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang dikedepankan gitu loh. Padahal Allah itu Rob. Jadi murabbinya kita yang memberi pendidikan. Wajah itu yang dikedepankan oleh Allah. Wajah itu pula yang dikedepankan oleh baginda Rasulullah.
Dan itulah yang diturunkan di dalam pesantren. Maka pesantren itu sebenarnya mengajarkan itu, kasih sayang dan segala macam. Bahkan kita nggak sampai hati tuh harus, apalagi sampai kekerasan dan segala macam, nggak sampai hati. Dan itu menjadi esensi yang paling dasar, semangat yang paling utama di pondok pesantren, dimanapun itu sebenarnya. Hanya tadi dalam prakteknya, ketika anak belajar, ya namanya anak belajar. Kadang-kadang belajar mobil tuh kan, dia nabrak sono, nyenggol sini, nyenggol situ dan segala macam. Dan itu bagian dari proses ya, proses yang sebenarnya adalah saya anggap itu adalah harga sebagai harga sebuah pembelajaran. Oke. Ya. Ya, tadi mungkin di awal kita sudah bicara soal kekerasan dalam pesantren. Tadi juga mungkin Ustadz juga sudah membahas sebenarnya sudah ada cara-cara untuk mencegah kekerasan dalam pesantren gitu. Ya, mungkin ada langkah konkret lainnya nggak, Ustadz? Langkah mencegah itu? mencegahnya banyak sekali. Yang pasti tadi ya, nasihat tuh nggak berhenti. 24 jam kita nasihatin dari mudabir dan segala macam. Yang kedua, kita sifatnya memang preventif. Oke, mencegah ya? Ya, pencegahan. Pencegahan itu yang sebenarnya kita lakukan lama. Misalnya seperti ini, ada guru-guru yang tinggalnya di asrama-asrama dengan mereka. Itu seperti itu. Lalu ada misalnya semacam tadi ya, teknologi dengan CCTV dengan segala macam, ada zona kuning, ada segala macam. Ada aturan jelas yang dari awal sudah kita sosialisasikan, tidak hanya kepada gurunya tapi kepada walinya, kepada wali santrinya, kepada semuanya harus paham aturan main yang ada di sini. Bahwa ada namanya zero tolerance terhadap misalnya kekerasan. Itu semuanya harus dipahami. Dan itu memang proses yang terus ya, yang terus berkelanjutan, tidak berhenti. Bahkan terakhir kita ini buat ada namanya semacam assessment center yang terdiri dari, ini kan kita punya universitas sekarang. Iya, betul. Dia sekarang udah punya fakultas-fakultas di bidang pembinaan, misalnya ada PAUD, ada pendidikan manajemen pendidikan Islam. Dan itu dia punya assessment center. Ada psikolog centernya. Jadi itu alumni-alumni Darul Najah yang psikolog-psikolog itu kita kumpulkan. Mereka jadi ada assessment center yang mereka kelola. Jadi kayak misalnya ada semacam pembinaan yang lebih terstruktur. Misalnya anak masalah nggak betah itu kenapa sih? Itu diadakan penelitian. Penelitian itu dilaporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan kebijakan. Berarti itu rutin ya Ustadz untuk? Rutin, itu lembaga tersendiri yang akhirnya mengawal pembinaan kita terhadap tidak hanya santri tapi juga guru. Guru-guru yang bermasalah itu dicari nih, penyebabnya apa sih mereka bermasalah, nah begitu. Jadi berbasis ilmiah juga. Karena kita kebetulan alumni-alumni kita ini sudah banyak yang berprofesi sebagai psikolog, sebagai dokter, sebagai ini, dan itu semuanya sekarang berkontribusi dalam frame universitas. Jadi universitas itu misalnya pengusaha-pengusaha itu yang kampus-kampus itu alumni-alumni kita sekarang mereka bisa berkontribusi ngajar ikut di universitasnya, membina unit-unit usaha kita, dan seperti itu. Jadi berkontribusi kembali kepada alma mater mereka. Kalau misalkan dari kerjasama dari pihak pesantren juga mungkin bersama pemerintah atau mungkin pihak eksternal lainnya dalam mengawasi, meningkatkan pengawasan dan pendidikan karakter di pesantren sendiri itu bagaimana Ustaz? Pemerintah selama ini syukurnya ya sudah memberi perhatian. Minimal mereka begini, dalam kerangka pendidikan formalnya itu mereka sudah memberi pembinaan. Misalnya seperti pengawasan, mereka rutin mengirimkan pengawasan-pengawasan itu. Dalam hal kelengkapan organisasi itu mereka pantau, lalu macam-macam lah gitu. LSM juga sudah sebagian ada yang ikut membantu. Misalnya ada beberapa LSM yang terkait dengan bantuan-bantuan pembinaan. Jadi kebanyakan itu mereka membantu di bidang pembinaannya. Jadi pembinaan terkait dengan SDM. Jadi SDM itu terus terang pemerintah itu LSM itu sudah banyak sekali menawarkan itu. Saat ini kita menawarkan program ini, kita kerjasama pembinaan misalnya di bidang macam-macam sih. Ada di bidang kesehatan, ada di bidang ya termasuk sunat massal itu kan pembinaan, ada segala macam. Karena pesantren kita kan nggak hanya di Jakarta nih ya, kita ada yang di cabang-cabang. Nah, cabang-cabang itu terutama yang sangat membutuhkan karena ada yang lokasinya di pelosok desa, ada yang di Sumatera, ada yang di Bengkulu, ada di tempat macam-macam lah gitu. Nah, jadi ini usaha-usaha bagaimana
memang sinergitas antara tadi stakeholders ya. Jadi stakeholder pesantren itu kan bukan hanya kiai, guru dan apa yang ada di internal, tapi masyarakat. Karena ini pondok wakaf misalnya. Darun Najah ini kan pondoknya wakaf. Artinya apa? Ya ini milik bapak-bapak ibu semuanya. Ini milik Tirto, milik Pak Diajeng dan segala macam. Karena kenapa? Karena artinya ketika wakaf itu dia sudah milik umat Islam. Artinya misalnya dengan Tirto hadir ke sini, itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana membenahi miskonsepsi, memberi pemahaman lebih terhadap, dan itu yang kita harapkan sebenarnya gitu. Bagaimana agar orang itu lebih paham bahwa apa yang dilakukan pondok pesantren dan pejuang-pejuang yang ada di pendidikan yang ada di negeri ini sebenarnya bagus dan harus didukung gitu. Nah ini yang bagaimana LSM pemerintah itu bisa membantu kita. Karena kenapa? Karena pesantren itu sudah membantu tanpa pamrih loh. Kita nggak minta dibantu tuh sama pemerintah. Dari zaman dulu ada bantuan nggak ada bantuan, jalan aja kita itu. Jadi itu semangatnya dari zaman dulu begitu. Karena kenapa? Karena itu bangkit dari kesadaran, hadir dari kesadaran kita bahwa umat ini butuh pendidikan yang baik, pendidikan agama yang holistik, yang tidak parsial, yang bisa membawa generasi ini ke arah yang lebih baik. Dan itu yang kita harapkan. Dan itulah kenapa misalnya ya mohon maaf, alhamdulillah kami juga bersyukur nih pengakuan itu sudah ada. Terakhir Pak Kapolri ya itu sudah mengumumkan kalau kita ingin merekrut lebih banyak santri gitu, karena mereka menurut pandangan mereka ini bisa lebih diandalkan, bisa lebih ini dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu menjadi harapan yang bisa dijawab oleh pondok pesantren gitu. Seperti itu. Jadi memang stakeholder itu memang harus berkontribusi bersama. Jadi untuk membangun pondok pesantren untuk ke arah, karena saya harus ingatkan pondok pesantren ini hanya ada di Indonesia, nggak ada di dunia lain. Kamu lari ke Malaysia sudah beda lagi. Saya banyak teman-teman di Thailand Selatan itu banyak, tapi beda dengan yang ada di kita gitu. Karena mereka semuanya itu dibiayai oleh pemerintah dan seterusnya. Amerika dan segala macam nggak ada pesantren. Ada boarding school tapi tidak ada pesantren. Nah itu yang harus kita jaga. Nah, karena ini it's a indigenous education system that originally come from Indonesia. Dan itu harus kita dukung agar bagaimana? Agar produk ini, layanan ini, model pendidikan ini yang bersumber dari Rasul itu bisa kita impor keluar. Darun Najah ini termasuk paling banyak menerima tamu-tamu dari luar negeri. Terakhir kita datang dari Kroasia, dari ini, Anthony Blinken datang, Tony Blair datang ke sini segala macam. Mereka pengen tahu, kok bisa ada negara dengan penduduk 250 juta, mayoritas Islam, tapi damai. Bingung mereka dari mana. Dicari ke sini, ke Indonesia. Dari sistem pendidikannya. Apa itu? Pesantren. Mereka mau tahu tuh pesantren itu apa. Datang ke sini tuh. Mereka tanya, begini, begini. Ternyata nggak seperti di sana ya. Kok di sini wanita bisa tampil, anak putri bisa pramuka, bisa main marching band, bisa segala macam. Itu menurut mereka sesuatu yang luar biasa. Islam seperti inilah yang harus diimpor ke dunia. Bukan seperti, mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang perang-perang terus-menerus, gampang diadu domba karena wajah keras Islamnya. Islam moderat seperti ini yang dihasilkan di pesantren itulah yang harus kita dukung untuk kita diimpor, kita syiarkan keluar. Syukur-syukur ini bisa diterima dan mudah-mudahan ya bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik. Begitu. Ya ini luar biasa aja ya, obrolan dengan Ustadz. Sama-sama. Mungkin untuk menutup Ustadz gitu ya. Harapan dan mungkin pesan Ustadz untuk masyarakat terkait mungkin tadi soal miskonsepsi, terus fenomena yang kita lihat mungkin yang negatifnya aja soal pesantren gitu. Untuk pesan kepada masyarakat supaya generalisasi negatif ini tidak menyebar gitu ya, dan juga mungkin untuk masyarakat yang supaya bisa berkontribusi lah untuk memajukan pesantren agar lebih baik gitu, apa Ustadz? Ya, kalau saya berharap bahwa masyarakat itu percaya dengan niat baik pesantren. Itu yang paling penting sih sebenarnya itu. Tidak ada, saya rasa pesantren yang punya niat jahat. Itu saja. Tapi dalam pelaksanaannya tentu saja, karena kami ini ya berdiri sendiri, terbiasa berdiri sendiri, terbiasa tidak dibantu oleh siapapun, tentu saja ada kekurangan-kekurangannya.
ada salah-salahnya. Dan itu mohon tidak digeneralisir yang menganggap bahwa itu adalah bagian dari wajah pesantren secara keseluruhan. Karena harus disadari ada 40.000 pesantren di sini. Yang bermasalah mungkin nggak sampai 0,0% saja. Jadi jangan sampai anak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu dari Allah yang mereka butuhkan itu hanya karena ketidakpemahaman kita terhadap sejatinya pesantren itu apa. Karena di pondok pesantren itu kalau mau cari dunia saja ada. Mau cari dunia akhirat ada. Nah itu yang harus kita ambil garis besarnya ya. Tentu saja kami sebagai pengasuh pondok pesantren, salah satu pondok pesantren ini mohon doa, mohon dukungannya, dan mohon tadi jangan sampai tadi disalahartikan oleh masyarakat. Niat baiknya minimal, karena kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren yang sudah berlangsung ratusan tahun ini, saya rasa tidak boleh hanya sampai dikecilkan, dikerdilkan karena ada kasus-kasus yang sebenarnya tidak secara meluas terjadi. Tapi tentu saja saya juga harus mengingatkan para pengasuh ya, para kiai-kiai termasuk diri saya sendiri untuk selalu mengajak bagaimana memperbaiki kualitas diri dari lembaga kita. Karena kita ini bertanggung jawab terhadap lembaga kita, pendidikan kita, amanah kita. Jadi jangan sampai berhenti belajar, berhenti memperbaiki diri, berhenti jangan sampai nunggu pemerintah untuk diajarin. Karena pondok pesantren itu harusnya ya memperbaiki tanpa diminta. Karena itu bagian dari sunnah besarnya Rasulullah. Man kana khairun min amsihi fahuwa rabbih. Jadi kita ini sunnahnya harus lebih baik daripada kemarin. Jangan sampai lebih buruk dari kemarin. Dan itu saja sudah harus menjadi dorongan bagaimana kita harusnya memakai prinsip-prinsip bahwa hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Termasuk di lembaga yang kita asuh. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Dedi atas waktunya, atas obrolan yang sangat menarik dan luar biasa. Terima kasih sama-sama. Kita sudah ngobrol banyak soal pesantren Darun Najah, kemudian juga soal isu-isu yang berkembang gitu ya, bagaimana masyarakat diharapkan untuk memahami Islam secara holistik gitu ya, secara penuh, tidak setengah-setengah gitu. Iya, betul. Terima kasih untuk teman-teman The Chapter sudah menyaksikan The Chapter episode kali ini. Semangat terus puasanya teman-teman. Kita kembali lagi di episode-episode The Chapter selanjutnya dengan bintang tamu tentunya yang gak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.